Hai Besti, masih lanjutan OCD ya, keseharian planning. Kita bahas selanjutnya dari kalimat Anda mungkin akan beranggapan apa yang terjadi di film hanya dilebih-lebihkan. Tapi pada kehidupan nyata ada orang yang lebih parah dari ini. Bagi penderitaan OCD, mereka sangat terobsesi pada waktu, kebersihan, kerapian, serta keamanan. Tak jarang hal itu membuat orang yang berada di sekitar mereka kesusahan. Pernah suatu saat seorang pasien saya sangat takut terhadap efek samping obat yang diresepkan padanya, sehingga dia mencari di internet dan menemukan 132 jenis efek samping. Dia kemudian menanyakan ke 132 efek samping tersebut pada saya dan saya menjelaskan padanya sampai memakan waktu 2 jam. Setelah konsultasi pun, dia tidak merasa tenang sampai saat berada di ujung pintu keluar. Dia masih bertanya pada saya, "Dokter, apa benar tidak apa-apa?" Dia terobsesi pada angka 3, pun menanyakan hal yang sama sebanyak 33 kali sebelum akhirnya pulang ke rumah. Yongsong yang selalu memeriksa lagi dan lagi. Yongsong membuka matanya tepat pukul 6. Seperti biasa, dia memulai hari dengan membuka tirai dan membersihkan kamarnya. Dia menggunakan masker dan sarung tangan, dan karena tidak bisa menggunakan kamar mandi umum, dia buang air kecil di rumahnya setiap hari dan mandi serta memakan 5 jenis vitamin dan makan sereal ringan, lalu pergi menuju stasiun kereta bawah tanah. Saat meninggalkan rumah, Yongsong memeriksa gas dan saluran listrik berulang kali. Sambil menunggu lift, dia kembali ke rumah dan mengecek gas, penghangat, serta listrik. Sebelum mengunci pintu, dia harus mengecek keadaan rumah setidaknya 5 kali agar dia bisa tenang. Sambil melihat pintu yang tidak bergerak sama sekali, dia tersenyum, puas dan bersiap pergi kerja. Yongsong selalu merasa tegang saat pintu lift tertutup. Mendengar orang yang tertawa di lift membuatnya tidak nyaman. Dia merinding setiap kali ada orang masuk. Dalam kereta pun dia selalu menggunakan area pribadi dan menghindari kontak dengan orang lain. Jam kerja resmi di kantor Yongsong dimulai pada pukul 9, tapi dia selalu datang 30 menit lebih awal dan menyeka meja kerja, monitor, dan papan tombolnya dengan tisu basah. Setelah membersihkan meja selama 15 menit, dia mulai bekerja dengan mengirim email kepada konsumennya dan mengirim pesan yang sama lewat Hotmail, Naver, serta akun kantornya. Dan setelah mengirimnya, dia memberi pesan singkat yang berisi, "Email pemberitahuan sudah dikirim, silakan diperiksa." Dia mengecek konfirmasi pesan setelah 15 menit dan kembali mengecek setelah 30 menit. Tapi jika setelah 30 menit dia tidak mendapat konfirmasi, Yongsong mulai merasa resah. 1 jam setelah mengirim email tersebut, jika dia tidak menerima konfirmasi, Yongsong akan menelepon customer service dan memarahi mereka karena tidak melakukan pekerjaan yang baik. Dia hanya ingin mengejar pekerjaan agar cepat selesai. Tapi dia juga tidak tahu mengapa dia marah karena hal itu. 30 menit berlalu setelah dia menelepon, tapi masih belum ada balasan. Dia kemudian mengirim email kepada atasan customer service untuk memastikan apakah emailnya sudah diterima. Setelah 2 jam, pemimpin tim memanggil Yongsong dan memarahinya. Dia menerima keluhan dari kepala customer service dan memintanya untuk bekerja lebih luas. "Tapi jika saya melakukan pekerjaan secara luas, bukankah itu artinya saya bekerja seadanya? Saya tidak mengerti maksud Anda." Mendengar perkataan Yongsong, pemimpin tim hanya bisa berdesah dan mengelus dada. Sebenarnya sejak SMA, Yongsong sering mendapat julukan seperti tidak lazim, mudah curiga. Saat ujian akhir sekolah, dia takut tinta pulpen yang digunakannya tidak keluar dengan lancar. Sehingga dia menyiapkan 10 pulpen untuk komputer. Karena takut jalanan macet saat menuju sekolah, dia datang 4 jam sebelum ujian dan menunggu di sekolah. Saat menjawab soal ujian pun,
Dia menghabiskan banyak waktu yang mengerjakan soal yang tidak dia ketahui jawabannya. Yongso juga ragu saat menyerahkan kertas jawaban sehingga dia mencoret jawabannya sebanyak 5 kali. Tidak hanya itu, ketika makan dengan teman-temannya, dia akan merasa resah bila teman-temannya mengaduk sup dengan sendok mereka sendiri. Saat membayar pun dia akan membagi rata harganya sampai ke angka terkecil, dan jika orang lain tidak membayar sesuai angka tersebut, dia akan merasa tidak nyaman. Dan sejak saat itu, dia merasa lebih nyaman makan sendirian. Obsesi untuk menjadi perfeksionis. Menjadi perfeksionis kadang bukanlah sesuatu yang diinginkan, tapi terjadi sebagai hasil dari pikiran dan perilaku yang berulang-ulang. Salah satunya adalah anxiety disorder. Gejala yang diidap oleh 3% dari populasi dunia ini lebih banyak terjadi pada orang sukses dalam hal pendidikan dan sosial, serta orang yang memiliki IQ yang tinggi. Khususnya ini juga sering terjadi pada anak yang orang tuanya mengalami hal serupa. Banyak teori mengenai penyakit ini, tapi hipotesis yang paling mungkin adalah hormon serotonin yang menurun dan tidak terkontrol menjadi penyebabnya. Ketika merasa resah, untuk meredakan perasaan itu, pasien melakukan hal yang ekstrim. Freud memastikan penyakit ini dapat disebabkan oleh obsesi seseorang yang ekstrim terhadap kebersihan. Pada anak berumur 3 tahun atau hingga 4 tahun menutupi kesalahan karena dia buang air kecil atau buang air besar secara tidak sengaja. Disitulah obsesi akan kebersihan, kerapian, serta ketakutan akan pelanggaran muncul. Kenyataannya, anak kecil yang tidak sengaja buang air kecil atau buang air besar di depan temannya merasa sangat malu. Karena kejadian tersebut, rasa malu itu akan melekat untuk waktu yang lama dan menjadi trauma pada orang yang memiliki pengalaman ini di masa kecilnya. Kemungkinan besar saat dewasa dia akan menjadi perfeksionis atau sangat terobsesi terhadap kebersihan dan kerapian. Sebagian besar penderita OCD tidak tahan jika ada barang atau buku yang berantakan sedikit saja. Mereka mengecek pintu, gas listrik, atau sesuatu yang berkaitan dengan keamanan berulang kali dan mencuci tangan berulang kali dengan keamanan berulang kali dan mencuci tangan berulang kali dalam sehari. Mereka sadar bahwa mereka melakukan hal ini secara berlebihan. Mereka tahu sudah mengunci pintu dan hampir 100% yakin bahwa pintunya sudah terkunci. Tapi mereka memastikannya kembali. Mereka takut 1 hingga 2% ketidakpastian yang bisa terjadi dapat mengganggu dan membuat mereka resah, sehingga mereka mengecek berulang kali. Bagaimana kalau pintunya tidak terkunci dan ada pencuri masuk? Kalau pencuri masuk dan mengambil uangku, habislah aku. Bagaimana kalau gasnya bocor? Semua perabotan, peralatan rumah tangga, pakaian, semua akan terbakar kan? Kalau apinya sampai ke rumah tetangga, aku akan dipenjara. Hancur sudah hidupku. Meskipun itu adalah bayangan sangat ekstrim, tapi bukan tidak mungkin terjadi pada penderita OCD. Jika dia memikirkan hal ini dan tidak kembali ke rumah untuk mengecek, dia akan merasa resah dan tidak bisa berfokus melakukan apapun seharian. Dia hanya akan tenang dan bisa melakukan pekerjaannya jika kembali ke rumah dan mengecek sekali lagi. Perilaku seperti ini membuat penderita sendiri kesusahan, tapi yang lebih kesusahan adalah orang sekitarnya. Ketika makan atau bertamasya bersama, jika mereka terus-menerus bertanya dan memeriksa, tidak mudah untuk bisa menahan perasaan tidak nyaman. Mungkin keluarga yang sangat dekat akan mengerti, tapi teman atau pasangan hidup mereka harus sangat mengerti keadaan mereka agar dapat bertahan. OCD adalah penyakit yang membuat orang yang mengidapnya dan orang sekitarnya kesusahan.
Karena penyakit ini membuat hubungan antar manusia dan sosial menjadi tidak nyaman. Penyakit ini memiliki efek yang buruk untuk masa depan. Kemudian, jika dia mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau bertengkar dengan kekasihnya, kemungkinan depresi juga bisa muncul karena dia mengetahui penyakitnya sangat berlebihan dan aneh. Itu akan membuatnya lebih menderita dan terluka. Keluarlah dari peraturan yang kau buat sendiri. Tidak akan ada hal yang terjadi. Karena penyakit yang dideritanya, Yongso harus putus dengan kekasihnya. Teman-temannya semakin tidak mau menemuinya dan pekerjaannya terancam. Saya memberi konsultasi dan obat padanya, serta menyarankannya untuk berolahraga ringan. Otaknya disibukkan dengan olahraga sehingga OCD-nya jarang kambuh. Kelenjar dalam otak yang menyebabkan OCD muncul pun energinya terpakai karena olahraga, sehingga saya harap penyakitnya tidak kambuh lagi. Yang paling penting dalam mengobati penyakit ini adalah sifat acuh dan kesabaran. Mereka harus berlatih untuk tidak merasa tenang hanya jika sudah mencuci tangan berulang kali dan mengesampingkan pikiran aneh jika hal itu dilakukan. Mereka juga harus berlatih untuk fokus pada hal penting lainnya. Ini adalah cara yang sering dipakai saat masa perawatan. Setiap kali Anda mencuci tangan, catatlah garis di kertas memo. Jika Anda hendak mencuci tangan, catatlah satu garis lagi. Jika cara ini dilakukan, Anda bisa berpikir, hari ini sudah berapa kali saya berpikir untuk mencuci tangan? Saya terobsesi lagi sambil melihat coretan Anda. Cara yang lebih modern adalah dengan memakan coklat atau mengulum permen setiap pikiran itu muncul. Bagaimana caranya? Anda harus bisa menemukan cara Anda sendiri untuk menghindari obsesi tersebut. Akhir-akhir ini cara yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan ponsel. Setiap kali pikiran itu muncul, ubahlah dengan mendengarkan musik atau menonton video. Cara-cara tersebut adalah untuk menghindari gejala OCD. Cara yang akan saya perkenalkan sekarang adalah cara menghadapinya. Sebenarnya cara yang paling efektif adalah dengan mencampur dua cara ini. Jika gejala OCD datang dan Anda tidak bisa menahannya ya, cara paling efektif adalah menghadapi keresahan dan obsesi itu sendiri. Jika Anda bisa menahan diri untuk tidak mencuci tangan, berikan hadiah untuk diri Anda sendiri. Contoh biskuit yang sering Anda makan. Jika Anda bisa menahan diri selama 10 kali, belilah sesuatu untuk diri Anda. Penting untuk berpikir jika Anda bisa menahannya. Sekali saja dan keluar sedikit dari peraturan yang Anda buat. Tidak akan ada yang terjadi dan tidak akan mengganggu kehidupan Anda. Oke?